Inilah Sumba, tanah yang tak hanya luas tapi juga lapang di hati. Negeri Seribu Bukit menyambut siapa saja yang datang, bukan dengan gemerlap kota, tapi dengan alam yang jujur dan terbuka. Saya David Jones Cup. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Negeri di atas awan, begitu orang Sumba Timur menyebutnya. Berada di Kecamatan Kambata Mapambuhang, hamparan bukit savana seluas lebih dari 400 hektar ini menjadi lokasi terbaik untuk camping. Selamat pagi. Wah, agak mendung nih hari ini. Dan sayang banget nggak bisa lihat sunrise. Harusnya sunrise tuh munculnya di belah sana nah. Tapi setidaknya masih bisa dapat ini nih, pemandangan ini nih. Masih kelihatan tuh kabut-kabutnya yang ada di bawah sana. Nah ini namanya, di daerah sini disebutnya Kambata. Dan biasanya tempat ini tuh terkenal dengan, bisa disebut dengan negeri di atas awan. Wow, keren banget. Oke, waktunya saya mau bikin teh dulu. Udara sejuk khas pegunungan membuat tidur saya begitu nyenyak. Kabut dan gerimis tipis menyambut pagi saya dengan damai. Wah, tiba-tiba hujan nih. Aduh, kayaknya bikin tehnya di dalam tenda aja. Katin, hujan. Emang ya, kalau misalnya kita traveling itu pasti cuaca tuh tidak bisa kita prediksikan ya. Karena pas kita bangun tiba-tiba mendung ya, mau bagaimana lagi. Yang penting kita harus bisa punya mental yang selalu siap. Mau bagaimana situasinya pun kita siap dan kita udah prepare. Alam punya rahasia. Dengan mengikuti ritmenya adalah cara saya untuk menikmati petualangan. Salah satunya melengkap diri dengan perlengkapan outdoor untuk lebih siap dengan kondisi alam yang tiba-tiba berubah. Ternyata hujannya cuma lewat doang. Baguslah. Waktunya saya nikmatin dulu nih sambil minum teh. Bukit Kambata memiliki kombinasi yang jarang ditemui di tempat lain. Hamparan bukit padang rumput dengan suasana tenang. Tidak ada bangunan tinggi, tidak ada bising suara kendaraan. Yang ada adalah rasa damai. Wah, emang sih pemandangan di sini emang juara banget, keren. Bisa lihat kabut yang lewat, banyak perbukitan. Wah, jadi penasaran nih, ini tuh ketinggian berapa ya? Kita cek, sekarang ini di ketinggian 484 mdpl. Wah, lumayan tinggi juga nih. Tapi enak sih, udaranya seger, sejuk. Sumba memiliki iklim kering dengan curah hujan yang relatif rendah dibandingkan banyak pulau lain di Indonesia. Karena curah hujan yang minim dan musim kemarau yang panjang inilah menjadikan rumput menjadi tumbuhan yang mendominasi. Ini menjadi jawaban kenapa banyak wilayah di Sumba, termasuk Bukit Kambata, berubah menjadi hamparan savana yang hijau saat musim penghujan. Selama perjalanan di sini, saya nggak ketemu warung, atau toko, atau bengkel. Beli-beli cuma di savana aja. Dan kadang-kadang penunggu ya, ada beberapa rumah sih, cuma 3 rumah, 4 rumah. Cuma nggak tahu kalau bisa di pedalaman, mungkin beda banget rumah-rumah ya, kayak ada satu desa. Wah, ini jalur ini benar-benar off-road banget. Melintasi jalan aspal bebatu sepanjang kurang lebih 7 km, perjalanan saya lanjutkan menuju Desa Maidang.
Info yang saya dapat, Maidang adalah desa paling ujung yang dapat diakses melalui jalan ini. Menuju ke sungai, saya lebih dulu melewati jalan sempit yang terjal. Hujan yang turun belum lama semakin memberikan tantangan dengan jalur lintasan yang sangat licin. Wah, ternyata ada rakitan. Kita ngobrol dulu, kita tanya-tanya. Wih, maju ini panas lama-lama. Dari jauh saya melihat aktivitas warga di bantaran sungai seluas lebih dari 20 meter ini. Halo, selamat siang. Apa kabar? Salam kenal. Aduh, siapa nama? Amos. Amos. Iya. Ini siapa nih? Andri. Kamu? Pedro. Hah? Jendri dan? Roland. Wah, ini saya penasaran, ini ada jalur lagi nggak sih? Ya? Atau sampai sini? Masih ada jalan. Oh, masih ada lagi, masih bisa ke sana. Iya. Tapi ini kenapa nih ada rakitan? Bisa langgar di sebelah kali kalau musim hujan begini. Aha. Bisa langgar di sebelah kali. Mat- Karena tidak ada jembatan. Oke, berarti ini ada kampung lagi di sebelah? Iya, masih ada kampung banyak di sana. Oh, masih ada? Iya. Masih banyak ya? Iya. Terus berarti mereka kalau misalnya mau ke kota atau mau ke desa sebelah harus selalu pakai ini? Yang pakai ini sudah bisa langgar. Oh. Wah, ini ada warga juga kayaknya mau nyebrang. Iya, mau nyebrang buat kambing ini. Oh, gitu. Iya, gitu. Oke. Wah, kita lihat nih proses mereka nyebrangnya bagaimana. Aduh. Ya. Jadi emang mereka tuh saling menolong, jadi tidak ada biaya. Mereka ikhlas, saling membantu. Ini keren sih, benar-benar apa ya, bisa dibilang bersaudara banget gitu. Dadah. Sungai Maidang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat setempat, baik sebagai sumber air maupun sebagai jalur transportasi lokal. Rakit tarik dimanfaatkan warga sebagai alat transportasi, menghubungkan warga antar kampung. Aliran Sungai Maidang berasal dari perbukitan di sekitarnya dan mengalir melalui desa Maidang. Di sepanjang alirannya, sungai ini membentuk beberapa fitur alam yang menarik, seperti arus deras berbatu dan terdapat beberapa kolam alami. Sungai Maidang memiliki karakter yang khas. Tepi aliran sungai berbatu menjadi lintasan yang cukup sulit untuk dilewati. Jadi kalau misalnya adventure itu emang gini kadang-kadang, kadang kita nyemplung. Debit air sungai yang cepat berubah membentuk tepi dan lebar aliran sungai yang beragam. Terdapat pulau kecil yang menarik untuk dieksplor. Pulau kecil di tengah sungai terbentuk dari endapan pasir, batu, dan lumpur yang terbawa arus. Saat arus sungai melambat di titik tertentu, material ini ngendap dan semakin lama semakin menumpuk. Jika tumpukannya cukup besar dan stabil, lama-kelamaan akan menjadi daratan kecil yang terlihat sebagai pulau. Keren tempatnya. Udah gak sabar buat nyebur. Wih. Oke. Mau lihat spotnya? Spotnya ini nih. Warnanya lagi bagus, lagi hijau-hijau gelap. Di musim kemarau seperti sekarang, aliran Sungai Maidang cukup tenang dengan debit yang sedang. Terdapat beberapa kolam yang sangat cocok untuk menyegarkan badan.
Oke, sudah siap. Tanggung cananya enggak udah basah. Jadi pakai ini aja. Kita mendekati sungai. Cek dulu kantong semua aman. Oke, semua aman. Jadi di situ agak lumayan deras ya sungainya. Nah, kalau di sini agak santai tapi masih tetap aja maju. Tapi kalau mau main aman, kita mainnya di bagian pinggir-pinggir aja. Oke, kalau gitu. Ready? 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Menikmati aliran sungai yang jernih dan segar, seketika membuat badan saya rileks. Lelah dari perjalanan panjang perlahan menghilang, tergantikan dengan semangat baru untuk semakin jauh mengeksplor Sumba Timur. Kita nyebur lagi. Wah, tapi pengalaman saya hari ini luar biasa, seru banget. Kenapa? Karena saya tiba-tiba menemukan sebuah spot yang di luar dugaan, dan ini buntu, nggak bisa lanjut lagi kemana-mana. Yang ada ya udah alam ini yang untuk menawarkan saya untuk bisa menikmati air sungai yang ada di sini dengan pemandangan yang luar biasa indahnya. Woo! Ikuti jejak saya, jejak petualang. Woohoo! Sebelum melanjutkan petualangan, saya putuskan untuk istirahat sejenak sambil hammocking dan memasak. Hulu Sungai Tanggedu menjadi spot yang saya pilih karena memiliki aliran sungai tenang dengan kawasan di sekitarnya yang rindang. Oke, semuanya sudah prepare. Sekarang waktunya saya masak. Nah, kali ini saya mau bikin roti pakai pisang, lalu pakai santan. Jadi nanti kita masak biar mendapatkan lembutnya dari roti dan manisnya dari santan yang udah dicampur dengan gula dan juga sedikit garam. Kita nyalakan dulu. Woohoo! Luar biasa sekali, bos. Emang next time harus hati-hati ya. Sambil menunggu matang, untuk melengkapi hidangan saya akan membuat segelas kopi. Ini sistemnya kita pakai, namanya ada ceritanya dari sahabat saya. Ya kalau mau bikin kopi itu namanya kopi goyang. Jadi nanti kopinya bakal digoyang, bukan goyangan badan ya, tapi kopinya, gelasnya digoyang. Giling. Tapi ingat kalau misalnya mau bikin tubruk itu harus agak kasar ya, jangan terlalu halus. Kenapa kasar? Kalau misalnya kasar itu jadi nanti dia makin lama bakal cepet turun ke bawah. Berada jauh dari kota, suasana asri tempat ini membuat saya rileks. Sangat cocok untuk saya ingin lepas dari tekanan dan kesibukan yang padat. Oh, sudah enak, hangat. Oke, kita makan. Pisangnya, mantap, Pak. Yum. Enak. Dapat manisnya dari pisang,
terus santannya karena udah campur sama gula, terus jadinya lembut juga, lembek ya. Tapi jadi kayak apa ya? Mungkin kayak makan bubur ya, lembut gitu, enak. Woohoo! Yeah! Woo! Mantap! Pulau Sumba memiliki iklim yang khas dibandingkan kebanyakan daerah tropis lain di tanah air, yaitu iklim tergolong tropis kering atau iklim sabana, dengan musim kemarau yang panjang dan musim hujan yang singkat. Kondisi ini tidak hanya membentuk karakter masyarakatnya, tapi juga berpengaruh pada kondisi alam dan jenis tanaman yang ada. Biasanya kalau di tempat panas seperti ini bakalan susah untuk mencari buah-buah yang segar. Nah, ada nggak sih di daerah sini yang buahnya segar terus bisa dimakan dan enak? Sebenarnya ada. Jadi sekarang ini saya mau mencari kaktus yang nanti dia tuh bakal muncul buah mirip seperti buah naga, karena buah naga juga kan bisa dibilang kategori keluarga dari kaktus. Nah, sekarang saya mau nyari dulu nih. Kaktus tumbuh secara alami di daerah bebatu dan terbuka, terutama di kawasan timur Pulau Sumba dengan iklim yang lebih kering. Tumbuhan ini memiliki kemampuan luar biasa untuk menyimpan air di batangnya, menjadikannya sangat cocok hidup di iklim sabana yang panas dan minim hujan. Nah, di depan saya ini ada pohon kaktus yang bisa dibilang jenisnya telapak tangan. Kenapa telapak tangan? Karena dia bulat seperti telapak tangan ini dan berduri, atau juga bisa disebut dengan pir berduri. Nah, jadi ini tuh buahnya nih. Nah, yang ini nih, yang merah-merah ini adalah buahnya. Cuman kalau kita ngambil tuh harus hati-hati banget. Karena kalau misalnya kita ambil ini nih, yang bagian ini nih. Nah, yang kecil-kecil ini nih, yang warna kuning-kuning ini, kalau dipegang tuh dia ada duri-durinya juga. Jadi harus hati-hati, kalau nggak bakal gatel. Makanya saya udah nyiapin bawa ini, jepitan nih. Oke, kita ambil ya. Kaktus berbunga dan berbuah pada akhir musim penghujan, yaitu sekitar Desember hingga Maret. Emang sih kalau dicabutnya gampang banget, kayak lembek. Nah, seperti ini nih. Lumayan ya, gede ya. Di sebagian warga Sumba, kaktus memiliki nilai guna dan simbol adaptasi alam. Beberapa jenis kaktus digunakan sebagai pagar hidup di sekitar ladang dan rumah, karena durinya yang tajam mampu menghalau hewan ternak atau binatang liar. Ada pula jenis kaktus yang buahnya dimanfaatkan untuk konsumsi. Jadi saya datang ke Sumba ini di waktu yang pas banget, karena udah mau menuju ke musim panas dan banyak banget buah-buah yang muncul di pohon-pohon kaktus ini yang bisa saya cobain. Karena kalau misalnya di musim hujan, buah-buahnya itu udah hilang, udah pada jatuh-jatuhan. Dan buah-buah ini yang pir berduri ini munculnya pas di musim panas. Lebih dari sekedar tumbuhan liar, kaktus mencerminkan cara alam bertahan dalam keterbatasan. Tumbuhan berduri ini menjadi simbol kekuatan dan kemampuan beradaptasi sebagai nilai yang tercermin dalam kehidupan masyarakat Sumba yang bersahabat dengan alam kering tempat mereka berpijak. Oke, sudah cukup lumayan banyak. Dan gas sekarang juga untuk proses buka dan nyobainnya, saya mau cari spot yang enak, yang nyaman. Habis itu ada caranya nih untuk ngebersihin duri-duri yang ada di buah ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Suara mesin meraung di atas tanah berumput menemani perjalanan saya saat motor trail 250 cc melaju menembus hutan cemara. Setiap guncangan terasa seperti tantangan, membuat adrenalin saya terpacu.
Oke, sekarang saya sudah sampai di danau. Di danau ini punya karakter yang berbeda, yang pastinya unik karena dia ada batu-batu di tengah-tengahnya, lucu banget. Terus ada beberapa pulau-pulau kecil. Nah, seperti mau cari spot yang enak tuh di tengah-tengah sana. Saya siap-siap dulu ya. Oke, let's go. Pemandangan terbuka di tepi danau Laipori menyambut saya dalam suasana damai. Jadi saya buka dulu sepatu karena kita mau nyeberangin danau ini. Danau Laipori adalah salah satu keajaiban alam di Sumba Timur. Tidak seperti banyak danau besar yang terbentuk dari mata air atau aliran sungai, Danau Laipori adalah genangan air hujan yang tertampung di cekungan alam saat musim hujan tiba. Danau ini bersifat musiman, kadang ada, kadang mengering. Terdapat beberapa pulau kecil yang saya pilih untuk membuat api unggun. Bukan untuk menghangatkan badan, melainkan untuk menghilangkan duri halus buah kaktus yang baru saya petik. Oke, sekarang kita siap-siapin dulu. Jadi udah diisi ini yang kering-kering ya. Jadi ada kayak, nah ini bekas-bekas dari pohon-pohon ini yang udah kering banget. Ini bakal bisa gampang juga kebakar. Kecuali kalau misalnya di daerah belakangan sini kan dia basah, pasti bakalan susah. Oke. Nah ini juga udah kering-kering, kita pakeinin untuk bagian awal-awalnya biar mudah ya. Dan ingat juga jangan terlalu numpuk banyak karena kita harus kasih sedikit lubang di bagian sini biar ada udara yang masuk, oksigen, biar dia gampang nyalanya. Oke, sekarang waktunya kita nyalakan. Setelah mengumpulkan kayu dan daun kering, selanjutnya saya mulai menyusun. Batu saya posisikan melingkar untuk menjaga nyala api tidak menyebar kemana-mana. Sama kita belakangin dulu angin, karena anginnya di sana, terus kita nyalakan. Nah, sudah nyala. Oke, sekarang apinya udah nyala. Kita ambil buahnya. Udah gitu, kita bakar bagian biar bulu-bulunya itu rontok semua. Yang duri-durinya tuh pada lepas. Kita ambil satu. Biar dia warnanya jadi warna-warna kemerah-merah gelap ya. Puter-puter. Kita cek dulu biar pasti beneran bulu-bulunya pada copot semua. Salah satu cara tradisional yang digunakan untuk menghilangkan duri buah kaktus adalah dengan membakar kulit luarnya. Caranya, buah kaktus diletakkan di atas bara api atau disulut sebentar di atas api terbuka. Api akan membakar duri-duri halus di permukaan kulit tanpa merusak bagian dalam buah. Oh ya, penasaran juga nih. Kita coba ambil. Bisa dilihat ya, ini tuh bulunya tuh udah mulai rontok-rontok, udah mulai tidak nempel ya di bagian kuning-kuningnya, dan kuningnya udah kebakar juga. Dilepas. Nah, merah banget. Sekarang saya cobain rasanya seperti apa nih. Rasanya hampir mirip kayak buah naga, cuman kan biasanya kalau yang buah naga tuh ada dua ya, ada yang warna merah yang pasti manis, dan juga ada yang warna putih yang agak sedikit ya mungkin bisa dibilang agak sedikit hambar ya. Nah yang ini, yang merah ini,
yang kecil ini dia tuh mirip seperti yang warna putih, agak sedikit hambar, cuman masih ada sedikit manisnya. Tapi pas digigit tuh ada kayak bijinya. Nah, bijinya ini tuh lumayan agak keras dan ya pasti ini jangan dimakan ya, dibuang aja. Meski buah naga lebih populer, buah kaktus punya keunikan tersendiri. Buah yang tumbuh liar ini tetap tumbuh dan bisa memberi gizi bahkan di tanah yang gersang sekalipun. Antara buah kaktus dan buah naga adalah bukti bahwa alam juga menyimpan sumber gizi tersembunyi asal kita mau mencari dan mempelajarinya. Ini sebenarnya buahnya enak nih, cuma masalahnya tuh banyak bijinya aja. Ya, tapi setidaknya pengalaman saya hari ini luar biasa banget. Kenapa? Ternyata kalau kita traveling itu kita pasti bakal nemu makanan. Nah, yang pastinya kita harus tahu dulu, mungkin searching dulu, belajar dulu kalau kita mau trip kemana, cari tahu di lokasi daerah sini tuh ada nggak sih kayak makanan-makanan liar yang bisa kita makan. Dan buktinya emang ada. Salah satunya ya ini, buah yang munculnya di kaktus. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Langit mulai berubah warna, jingga keemasan menyeliputi garis cakrawala. Di tengah luasnya savana Sumba yang membentang tak berujung, deru motor trail 250 cc saya meraung memecah keheningan alam. Luar biasa. Pemandangannya di sini keren banget. Dan jalurnya juga off-road, benar-benar off-road, batu-batu gede, batu kecil, jadi harus hati-hati dan agak kurang kelihatan karena ya banyak rumput-rumput. Tapi setidaknya view-nya juara banget. Woohoo! Motor trail, savana dan sunset, 3 elemen yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Petualangan sehari di negeri seribu bukit bukan hanya tentang adrenalin, tapi juga tentang menikmati keindahan alam yang tak terbantahkan. Lihatin view-nya keren banget. Lihat. Lihatin tuh. Sunset di sana, kelihatan lautnya. Wah, pemandangannya amazing. Ikuti jejak saya, jejak petualang.